Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Setiantoro dari kelas AK 704. Eh, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis meliputi penilaian, identifikasi, dan perbandingan dari hasil laporan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan tersebut kemudian akan dievaluasi dengan hasil laporan yang telah disusun di tahun-tahun sebelumnya agar bisa mengetahui kondisi finansial sebuah perusahaan dari tahun ke tahun. Intinya analisis laporan keuangan itu membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengetahui kondisi finansial sebuah perusahaan. Kemudian, tujuan dari analisis laporan keuangan yang pertama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Yang keempat, mengevaluasi kemampuan untuk membayar utang. Dan yang kelima, memprediksi kinerja di masa depan. Manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, memberikan sudut pandang yang objektif terkait solvabilitas atau kemampuan membayar utang dan juga kesehatan finansial perusahaan. Hal ini sangat penting bagi lembaga keuangan yang akan menentukan keputusan pinjaman, memberikan pinjaman atau tidak kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu stakeholder internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan investasi. Yang ketiga, memberikan gambaran yang akurat tentang efisiensi, kemajuan, dan operasional yang mampu diperoleh oleh perusahaan tersebut. Kemudian, komponen-komponen dalam laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Dan yang ketiga itu laporan arus kas. Neraca itu adalah total harta dan utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Neraca ini disusun berdasarkan persamaan aset, yaitu kewajiban plus modal saham. Nah, di sini ada contoh neraca dari sebuah perusahaan. Yang sisi kiri aktiva itu merupakan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan sisi kanannya yaitu utang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan tersebut pada tahun 2015 kalau di contohnya ini. Kemudian komponen kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menyajikan kinerja finansial perusahaan dalam periode tertentu, bisa bulanan, triwulan, atau bahkan tahunan. Berikut contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merangkum pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, juga bisa laba bersih. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan itu memperoleh laba bersih atau rugi bersih. Komponen yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini tujuannya untuk mengetahui aliran kas atau meringkas aliran kas yang masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya laporan arus kas ini dilaporkan secara bulanan. Kemudian digunakan untuk pengeluaran operasional perusahaan. Biasanya laporan arus kas itu dananya kecil. Biasanya untuk pembayaran listrik, pembayaran biaya telepon yang memang rutin dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan. Biasanya itu dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Kemudian, bagaimana kita bisa menganalisis laporan keuangan? Hal yang pertama harus kita siapkan adalah kita harus bisa memahami
laporan keuangan utama perusahaan tersebut. Kita harus bisa menguasai definisi dan makna pos-pos yang ada di dalam neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas. Sehingga kita tahu pos ini tujuannya, ini maksudnya apa, seperti itu. Kemudian kita mengumpulkan data dalam analisis laporan keuangan, kita biasanya mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mencari 2 atau 3 tahun ke belakang laporan keuangannya, lalu kita saling sandingkan satu sama lain untuk dianalisis. Yang ketiga, kita caranya itu membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis di tempat lain untuk menilai kinerja perusahaan kita. Yang keempat, menggunakan analisis rasio. Seperti nanti dibahas rasio likuiditas, solvabilitas, maupun rasio profitabilitas. Kemudian rasio analisis laporan keuangan sebenarnya ada banyak, namun ini saya mengambil hanya 3, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Masih ada rasio lain, biasanya rasio pasar atau rasio aktivitas, namun di sini saya hanya membahas 3. Kemudian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam membayar utang jangka pendeknya. Kemudian rasio likuiditas itu dibagi jadi 3 cara penghitungannya. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancarnya. Rumus rasio lancar itu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, ASI test, mengukur kemampuan melunasi utang lancar sebuah perusahaan tanpa adanya persediaan. Rumusnya itu aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, atau kas ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio, mengukur kemampuan kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban lancarnya. Rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Kemudian ada lagi rasio profitabilitas. Rasio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan dari pendapatan, aset yang dimiliki atau modalnya, dan menunjukkan seberapa efisien manajemen untuk mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Kemudian rasio profitabilitas ini terdapat 4 jenis rasionya. Yang pertama, net profit margin, mengukur persentase laba bersih dari penjualan. Rumusnya itu adalah laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua ada gross profit margin atau laba kotor, mengukur profitabilitas dari produksi, menunjukkan laba setelah dikurangi biaya produksi. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikalikan dengan 100%. Kemudian ada ROA, Return on Asset, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya laba bersih dibagi total aset dikalikan 100%. Yang terakhir ada Return on Equity atau ROE, yaitu mengukur pengembalian investasi pemegang saham atau ekuitas. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas dikalikan 100%.
Kemudian rasio terakhir ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini digunakan untuk membantu dalam menilai stabilitas jangka panjang perusahaan dan apakah perusahaan tersebut beresiko mengalami kesulitan keuangan di masa depan atau tidak. Kemudian rasio soliditas ada 3. Yang pertama, rasio utang terhadap aset, mengukur atau debt to asset ratio, mengukur persentase total aset perusahaan yang didanai oleh hutang. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Rasio ini jika semakin rendah nilainya, maka semakin baik karena menunjukkan ketergantungan yang kecil pada pembiayaan utang tersebut. Yang kedua adalah rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Kalau ini jika rasionya lebih rendah dari 1, umumnya dianggap sehat, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak modal sendiri daripada utang untuk mendanai operasional perusahaan tersebut. Yang ketiga ada rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutangnya menggunakan laba operasionalnya atau EBIT. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan keamanan yang lebih besar. Biasanya rasio di atas 1,5 dianggap dapat diterima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.